Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Tarsina dari Prodi Manajemen Pagi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas deskripsi data dan uji normalitas pada pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Pertama-tama, jika sudah membuat data view dan variable view, selanjutnya kita membuat deskripsi data. Yang pertama ke analyze, kita pilih yang deskriptif statistik, terus frequency. Di sini ada 3 variabel, maka yang pertama motivasi kerja kita pindahkan ke variabel sebelah kanan, lalu isi central, mean, median, mode, sum-nya. Tidak lupa juga dengan dispersion-nya kita centang semua ya. Lalu klik continue, kita ke bagian chart, kita pilih yang histogram, continue, lalu oke. Nah, ini hasil dari deskripsi data motivasi kerja. Berikutnya kita lakukan hal yang sama. Disiplin kerjanya pindahkan ke variabel sebelah kanan, lalu oke. Ini hasil dari deskripsi data disiplin kerja. Dan yang terakhir, kita lakukan sama juga pada variabel yang karyawan kerja. Pindah ke variabel sebelah kanan, lalu oke. Ini dia hasil dari deskripsi data kinerja karyawan atau karyawan kerja. Selanjutnya kita membuat analisis dan interpretasi uji normalitas. Yang pertama kita ke analyze, terus kita pilih yang non-periodic test, terus kita bagian ke legacy dialog, kita pindahkan, lalu oke. Ini dia hasilnya dari hasil uji normalitas dari motivasi kerja. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada variabel pertama. Seperti pada variabel pertama, lalu kita pindahkan disiplin kerja, kita pindahkan ke bagian sebelah kanan, lalu oke. Ini dia hasil dari uji normalitas pada disiplin kerja. Dan yang ketiga kita lakukan seperti 2 variabel sebelumnya. Untuk uji normalitas pada karyawan kerja atau kinerja karyawan. Oke, nah ini dia hasil dari uji normalitas karyawan kerja atau kinerja karyawan. Yang pertama ada analisis dan interpretasi deskripsi data. 1. Motivasi kerja atau X1. Dari data di atas dapat dideskripsikan untuk variabel motivasi kerja atau X1, nilai rata-rata atau min-nya itu 79,5400 dan mediannya 86, modusnya 90, standar deviation-nya 13,68630 dan variance-nya 187,315 dan rank-nya 39, skor terendah atau minimumnya 53 dan skor tertinggi atau maksimum itu 92 dengan total atau sum 3977,00. Berikut gambar histogram dan kurva variabel
motivasi kerja. Yang kedua, disiplin kerja. Dari data di atas dapat dideskripsikan untuk variabel disiplin kerja. Nilai rata-rata atau min-nya itu 79,54, mediannya 86, modus 90, standar deviation-nya 13,99593, dan variance-nya 195,886, rank-nya 39, skor terendah atau minimumnya 53, skor tertinggi atau maksimum 92, dengan total atau sum 3977. Berikut adalah gambar histogram dan kurva variabel disiplin kerja. Yang ketiga, ada kinerja karyawan. Dari data di atas dapat dideskripsikan untuk variabel kinerja karyawan. Nilai rata-ratanya 806,400, median 86, modus 86, standar deviation-nya 1,374,827, dan variance-nya 181,664, dan range-nya 39, skor terendah atau minimumnya 53, skor tertinggi atau maksimumnya 92, dengan total keseluruhan 4032,00. Berikut adalah gambar histogram dan kurva variabel kinerja karyawan. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis dan interpretasi uji normalitas. Yang pertama, motivasi kerja. Dari data di atas, skor asim signifikan untuk variabel motivasi kerja sebesar value 0 lebih kecil dari 0,005. Dengan demikian, variabel motivasi kerja berdistribusi tidak normal. Yang kedua, disiplin kerja. Dari data di atas, skor asim signifikan untuk variabel disiplin kerja sebesar p-value sama dengan 0,0 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, variabel disiplin kerja berdistribusi tidak normal. Dan yang terakhir, kinerja karyawan. Dari data di atas, skor asim signifikan untuk variabel kinerja karyawan sebesar p-value-nya 0 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, variabel kinerja karyawan berdistribusi tidak normal. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah pengucapan dan penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.